Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang biasa punya jadi bahan serap teh gimana sih itu? Nah, tapi saya ingat ibu ini siapa kita? Jadi walaupun pengajian Al-Alim ini kecil, siapa kita? TPQ Al-Alim. Jadi saya mau ngikutin gitu. Dan biasanya kalau saya nanya siapa kita, Baitun Najah, nah gitu sebelah sana. Jadi saya juga mau ngikutin nih, siapa kita? TPQ Al-Alim. Waduh, alhamdulillah. Ya, jadi sekali lagi walaupun kecil, ya insya Allah kecil-kecil. Nah, alhamdulillah istiqomah diajarkan oleh dewan-dewan guru yang saat ini kalau belajarnya sih kitabnya Iqra, tapi sistemnya sistem yang bu'an. Nah, nyanyian islah. Nah, besok lagi kalau ada metode lagi berubah lagi, campur aduk. Ya Bu ya, karena dewan gurunya alhamdulillah terus belajar. Sama mohon dibukakan pintu maaf kalau banyak kekeliruan dan kesalahan dalam mengajari. Kemudian yang selanjutnya alhamdulillah Al-Alim juga ada qasidah. Mudah-mudahan dengan wasilah qasidah ini bagi ibu dan jamaah sekalian, silahkan, pintu Al-Alim masih terbuka, alat-alatnya juga masih terbuka, silahkan bisa dipergunakan oleh siapapun asal di sini. Kalau di luar khawatirnya nggak baik lagi. Gitu. Ya silahkan dipergunakan. Boleh pinjam, boleh bos. Boleh digunakan, boleh. Syarat dan ketentuan berlaku kalau keluar. Enggak ya. Nah, alhamdulillah. Jadi semangat qasidahannya. Juara berapa Bu qasidah saya kemarin? Oh, satu. Oh, dari pesertanya satu-satunya. Masya Allah. Tapi alhamdulillah Bu, kalau kita istiqomah insya Allah sesuatu belajar. Kalau bahasa Bu Indri mah, kalau saya sudah lihat status ala bisa cara biasa, biasanya gitu. Nah, itu gurunya ibu-ibu. Nah, jadi ala bisa karena biasa. Jadi sudah tidak asing lagi ya Bu ya. Jadi qasidah insya Allah di BGM sudah tidak asing lagi karena kita bukan orang asing. Ya. Nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi momen halal bil halal sekali lagi tidak ada kata yang pantas kami ucapkan kecuali permohonan maaf. Pengajian Al-Alim ini pengajian yang tentunya masih belajar, tahap belajar, kita sedang berproses. Mudah-mudahan ke depan lebih baik dan lebih baik lagi sehingga dapat bermanfaat melanjutkan estafet dakwah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan estafet dakwah baginda Nabi. Teringat visi dari misi Al-Alim ini sudah dikasih tanggar. Alhamdulillah baru selesai cetak benar. Tanggarnya apa tuh Bu? Mengenal Islam lebih dekat. Mohon izin saya ingin dekat dengan ibu-ibu, boleh? Supaya apa Bu? Supaya kenal lebih dekat itu supaya saling bisa menasehati dalam kebaikan. Kemudian memahami terkait visi misi Al-Alim mengenal Islam lebih dekat. Mudah-mudahan kita lebih dekat lagi dengan keislaman, lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kami dewan guru sedang belajar, intinya ingin melanjutkan dakwah baginda Nabi. Walaupun dengan porsinya masing-masing, walaupun kami dengan kecil-kecilan anak-anak kecil, ya. Nah ini bingung kalau ke ibu. Walaupun kami keibuan ibu-ibu, gitu, saya bingung jawabnya. Ya walaupun kita bergerak dengan kasidah, saya mulai membenarkan diri mengatakan dengan kasidah. Jadi takutnya ditulisnya qasidah ini. Dengan kasidah, insya Allah mudah-mudahan juga dengan kasidah
lebih mencintai baginda Nabi, lebih mengenal baginda Nabi dengan syiar, dengan syair, insya Allah. Makanya guru di Al-Alim ini saya sebut Bu, yang pertama gurunya itu guru kasidah. Kan ada guru kasidah. Siapa Bu? Ibu Indri Puspitasari, ketua kita ya. Jadi alhamdulillah guru di TPQ Al-Alim ini ada guru kasidahnya yang mengajarkan kita opak-opak gemblong-gemblong. Itu ya. Ada nggak opak? Iya. Yang mengajarkan kita kasidah. Ibu-ibu kasih sayang. Orang kasidah. Untung lihat kasih sayangnya ke sana. Jadi guru di Al-Alim ini yang pertama guru kasidah. Insya Allah istiqomah dengan kasidah. Kita ingin berjuang dengan syair, melantunkan syiar dengan syair. Insya Allah. Kemudian yang kedua, guru di Al-Alim ini mudah-mudahan walaupun kita anak-anak kecil sudah bertahap ke depan, anak-anak remajanya insya Allah sedang berproses. Jadi bagi ibu jamaah sekalian yang punya anak remaja SMP, SMK, silahkan masukkan ke Al-Alim untuk sama-sama kita belajar Qori dan juga tahfiz dan yang lainnya. Insya Allah ya, kecil-kecilan saja ya Bu ya, 1, 2. Insya Allah kelamaan akan banyak. Kemudian yang selanjutnya guru di Al-Alim ini terkenal guru amin. Apa guru amin? Guru amin itu guru yang tukang berdoa. Jadi kalau anak-anak datang ya itu dikasih doa, betul nggak Bu? Dikasih doa dulu. Nah, atau guru amin itu guru yang suka mendoakan. Kalau saya mungkin guru apa ya? Guru sembur. Guru yang tukang karena ngedoain rukiah. Ya Bu ya. Nah, kemudian mudah-mudahan juga guru di Al-Alim ini menjadi guru yang digugu serta ditiru karena belajar akhlak, belajar kebaikan, belajar agamanya. Walaupun kami banyak kekurangan, mudah-mudahan bisa diikuti, bisa digugu dan ditiru insya Allah. Bu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan estafet dakwahnya baginda Nabi dengan kemampuan kami di TPQ Al-Alim. Walaupun sekali lagi banyak kekurangan. Kita mengenal bagaimana Nabi Adam alaihissalam dakwah. Berapa tahun kan Nabi Adam berdakwah? Sampai 10 generasi. Itu saya ingat ketika diajarkan oleh Tawif saat umroh. Saat umroh itu mendapatkan pelajaran sejarah ketika saya berada di bawah Gua Hiro. Diajarkan, diceritakan sama Mutawif, sekaligus diceritakan sama pemateri di sana. Di sana tuh sekarang sudah ada museum wahyu. Alhamdulillah sudah memiliki museum wahyu. Jadi baru mungkin 2 tahunan ini adanya museum wahyu. Kalau ibu sudah di rumah ya, Pak Wahyu. Ada Pak Wahyu ini. Oh aduh suaminya. Kalau saya ke museum berarti suaminya Pak Wahyu. Jadi ada museum wahyu. Ya, saya ingat itu dijelaskan bagaimana perjalanan Nabi Adam alaihissalam dakwah 10 generasi atau kalau dihitung kurang lebih 100 tahun. 100 tahun Nabi Adam dakwahnya itu 100 tahun atau 10 generasi. Nah, setelah 10 generasi ternyata mengalami kemunduran, umatnya menyembah berhala, umatnya kembali menyembah patung, umatnya kembali kepada kesyirikan. Allah tidak tinggal diam, menurunkan Nabi siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Walaupun Nabi Nuh alaihissalam pengikutnya itu sedikit. Nabi Nuh pengikutnya sedikit.
Nah, sehingga karena pengikutnya Nabi Nuh sedikit, banyaknya yang ingkar, banyaknya yang tidak patuh kepada Nabi Nuh, maka Allah tenggelamkan dengan banjir. Nah, kemudian ingkar setelah ditinggal oleh Nabi Nuh masih mengalami kemungkaran atau masih menyembah berhala, masih musyrik kepada Allah. Allah turunkan kembali Nabi Musa alaihi salam. Apa tantangan Nabi Musa alaihissalam Bu dalam perjuangan estafet dakwahnya? Bu, tahu Nabi Musa? Tahu dari mana? Oh, cerita kenal di mana? Nabi Musa alaihissalam itu umatnya itu pengagum ataupun memuliakan tukang-tukang sihir, tukang-tukang ramal. Jadi yang paling dihargai, yang paling dimuliakan itu zamannya Nabi Musa adalah tukang-tukang sihir, sehingga dia menjadi penasehat raja. Nah, ketika itu Allah turunkan Nabi Musa, tentu menandingi tukang-tukang sihir. Kemudian sihirnya tukang sihir yang dimuliakan oleh umat pada waktu itu kalah oleh Nabi Musa alaihi salam. Tongkatnya jadi ular. Bahkan tidak hanya itu, Nabi Musa pun tongkatnya bisa membelah Bu. Membelah apa Bu? Nah, membelah lautan, bukan membelah dada ibu ya. Membelah laut. Ingkar kembali. Karena Nabi Musa pun ada masanya, masih keingkaran merajalela. Ya. Setelah itu Allah turunkan Nabi siapa? Nabi Isa alaihi salam. Ya, walaupun perjalanan singkat ya Bu ya, kalau dirunut Nabi itu ya berapa Bu yang diwajib diketahui? 2. Nah, ini singkat saja kepada Nabi Isa alaihissalam. Apa tantangan Nabi Isa alaihissalam Bu? Apa tantangannya? Tantangannya Nabi Isa alaihissalam adalah para pemuja sains ataupun ilmu-ilmu kedokteran. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu rintangannya tantangan beratnya adalah di situ para ahli ilmu kedokteran. Jadi Allah memunculkan Nabi Isa untuk mengimbangi bagaimana ilmu itu diagung-agungkan, ilmu ditinggikan, sains ditinggikan. Maka Allah hadirkan Nabi Isa alaihissalam. Apa Nabi Isa Bu? Nabi Isa menjawab dengan mukjizatnya, dia bisa menghidupkan tanah yang diserupakan burung, kemudian benda mati, artinya Bu bisa menjadi hidup. Dan Nabi Isa alaihissalam bisa mengobati orang yang buta. Sehebat-hebatnya sains, sehebat-hebatnya ilmu kedokteran, ya Bu, kalau ketika buta saat lahir, sepertinya harus terus belajar ilmu kedokterannya. Tapi Nabi Isa alaihissalam mengobati penyakit kebutaan dari lahir atas izin Allah, dia bisa melihat. Kemudian yang selanjutnya, sekarang berangkat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kira-kira apa nih Bu ujiannya kepada baginda Nabi Bu? Kalau Nabi Adam tadi 10 generasi, 100 tahun kurang lebih. Nabi Musa dengan tukang sihir, Nabi Isa dengan sains dan ilmu kedokteran. Artinya menganggap akal itu paling tinggi. Nah, Nabi Muhammad SAW dengan apa Bu ujiannya Bu? Ayo Bu, yang bisa jawab bisa pulang lebih awal. Apa Bu? Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW, apa ujiannya? Melanjutkan estafet dakwahnya di tengah-tengah apa Bu?
Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian zaman fatrah, zaman tidak ada hukum, lama Bu ditinggalkan oleh Nabi Isa alaihissalam tanggung baginda Nabi ini. Apa tantangannya? Di tengah-tengah para ahli-ahli bahasa, ahli-ahli bahasa. Jadi kalau bahasa kita mah tukang ngomong lah ya. Baginda Nabi itu, zaman baginda Nabi ini tukang ngomong. Jadi umat-umatnya tukang debat, tukang ngomong, tukang diskusi. Belum, kalau dijelaskan satu perkara itu belum mau, ya udah saya beriman, tidak. Banyak debatnya. Nah, kemudian yang kedua makanya diabadikan Bu, zamannya baginda Nabi ini adalah orang-orang yang ahli syair, ahli syair, pandai berkata-kata, pandai berbahasa, dan juga ahli syair. Disebutnya umat fusoha, ya, dan juga umat syu'ara. Jadi umatnya baginda Nabi karena pandai berdebat, pandai bahasa, pandai bersyair. Sampai di Mekah itu siapa yang syairnya paling hebat itu ditempel di Ka'bah dulu tuh begitu. Nah, maka datang baginda Nabi, apa jawabanku terhadap mukjizat yang Allah berikan kepada baginda Nabi? Ya, apa Bu jawabannya? Syair yang paling tinggi dari syair-syair mereka, kata-kata puitis, kata-kata pujangga, kata-kata romantis lagi gitu buat. Ya, Allah jawab dengan kehadiran Al-Qur'an. Jadi Al-Quran ini lebih hebat daripada syair-syairnya Arab Quraisy pada waktu itu, ya. Lebih hebat kata-katanya dari kata-kata mereka, ya. Sampai-sampai Bu, kata Allah Subhanahu wa taala, ya silahkan datangkan, mau syair mereka hebat, mau syair mereka puitis, silahkan bikin ayat seperti Quran, kan gitu ya. Ada nggak yang bisa bikin seperti ayat Quran? Bu, ada nggak? Nggak ada. Dulu zaman baginda Nabi ada yang kepedean bikin ayat Quran. Kalau tidak salah, ya wabru innama anta rumaza apa tuh? Innama anta uzun. Jadi dia ngomongin marmut, ya marmut, gitu. Mengimbangi Quran. Ya, siapa Bu yang terkenalnya namanya Musailamah al-Kadzdzab. Itu namanya nabi palsu. Nabi palsu. Diutus oleh baginda Nabi. Siapa yang diutus untuk menjadi delegasi utusan menemui dia? Ammar bin As. Datangi itu Musailamah al-Kadzdzab. Nah, datang kepada Musailamah al-Kadzdzab, kemudian Musailamah nanya kepada Ammar bin As. Kata Musailamah al-Kadzdzab, ibu nabi palsu ini, apa yang diturunkan? Nih terakhir ini apa yang diturunkan kepada kawanmu, katanya gitu. Bahasa Musailamah al-Kadzdzab, nabi palsu kepada Ammar bin As. Kata Ammar bin As, surat Al-Asr. Surat Al-Asr, wal asr. Inna fi khusr illal ladina manu amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Biasanya kalau anak-anak walasi udah selesai pengajiannya. Ibu mohon bersabar ya, 15 menit lagi. Ini walasi biasanya selesai. Nah, kata Musailamah al-Kadzdzab, tunggu sebentar, saya mau buat ayat, tunggu sebentar. Nah, disampaikanlah ya wabru itu marmut, ya marmut, wahai marmut, telinganya ada 2 katanya gitu ya. Nah, kemudian badannya kecil dan jelek, kata dia begitu. Ayat-ayat Quran, ayat-ayat menandingi ayat Quran. Bagaimana tanggapannya? Kata Musailamah al-Kadzdzab minta pendapat Ammar bin As. Kata Ammar bin As, saya bersaksi ini dusta. Ya, nggak ada menarik-menariknya gitu. Nah, bisa dipahami Bu? Bisa dipahami? Insya Allah. Maka hari ini perjuangan baginda Nabi tidak boleh hanya sampai
ya selesai. Tapi kita lanjutkan dengan guru-guru yang hari ini mengajar walaupun alif-alifan, walaupun iqra, insya Allah mengajar dengan istiqomah. Karena kita ingin melanjutkan estafet dakwahnya bagi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan sama ibu dan jamaah ketika sudah tidak ada lagi terdengar lantunan ayat Al-Quran, lantunan solawat, lantunan wirid, lantunan azan. Berarti itu sudah mengundang hari kiamat. Maka hari ini bersyukur anak-anak masih ngaji i u ba u an ani a masih terdengar, betul nggak Bu? Atau alif fathah a, alif kasroh i, alif doma u, a i u, ba fathah ba kasroh bi, ba doma bu, ta fathah a, ba bi bu ta. Masih bersyukur Bu, ada diperdengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran, masih belajar. Karena kita ingin melanjutkan estafet dakwah baginda Nabi. Betul Bu? Nah, alhamdulillah, tolong doakan guru-guru yang insya Allah istiqomah. Ya, terkadang mereka ya mengabaikan waktunya. Ya Bu, kalau bahasanya tuh muter-muter terus Bu, ya kesana kemari gitu Bu, ya untuk menyampaikan dakwah. Ya, mudah-mudahan apa yang guru-guru sampaikan, apa yang guru-guru berikan, walaupun itu kecil, insya Allah bermanfaat. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Ya, lanjut Bu. Nah, kemudian TPQ Al-Alim ini Taman Pendidikan Quran. Kita sedang belajar mengkonsentrasikan dengan Quran, ya, supaya kita mencintai Al-Quran. Maka dengan seni bacaan Qurannya dengan seni, ya Bu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini ada kelas 2. Mudah-mudahan mereka sedang belajar qori. Insya Allah besok bisa tampil, besok bisa mengisi dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang menarik atau yang merdu, insya Allah. Ya, sekali lagi tolong doakan santriwan dan santriwati, mudah-mudahan dijadikan santriwan dan santriwati yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga santriwan dan santriwati senantiasa istiqomah mengikuti pengajiannya, walaupun pelajarannya itu Senin sampai belajarnya Senin sampai Kamis. Ya Bu ya, kalau yang lain mungkin hampir tiap hari. Al-Alimah Senin sampai Kamis, sisanya libur. Jumat, Sabtu, Minggu. Oh, hanya 4 hari doang ya Bu ya. Nah, silahkan bagi ibu-ibu yang punya anak, silahkan anaknya dihantarkan ke Al-Alim. Dan ibu-ibu juga yang punya ibu-ibu, silahkan ibu-ibunya dihantarin sama ibunya, ya, supaya belajar ibu-ibu. Nanti belajar qasidah ya. Ya. Belajar qasidah bukan ibu-ibu ya. Nanti juga qori insyaallah dimulai kembali. Nah, mudah-mudahan ke depan ada program-program terbaru yang insyaallah intinya mudah-mudahan ada kemanfaatan untuk kita semuanya. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Ingin banyak disampaikan karena perjuangan tidak hanya cukup sampai di sini ya Bu ya, betul nggak? Insya Allah Al-Alim perjuangannya tidak cukup sampai di sini, betul? Betul Bu? Ya, ceramah saya juga jangan sampai cukup hanya di sini. Silahkan undang Bu, silahkan undang. Dan kalau Ibu ingin melihat tuh kan ada YouTube-nya Bu, Al-Alim TV ya Bu ya. Jadi hari ini tuh baru 548 tuh subscribe. Padahal ini PUBG itu banyak ini. Ini kayaknya belum ada yang subscribe di sini. Oh, jangan lupa ya Bu ya. Subscribe, share, and gitu Bu ya. Jangan lupa ini tuh Bu, udah selesai banyak Bu. Nah ya, link
Al Alim TV YouTube-nya, ada juga Bu TikTok-nya juga ada, Instagram-nya juga ada. Ya silahkan ya Bu ya. Jadi apa YouTube terakhir adalah bagaimana definisi kaya. Waduh, silahkan lihat Bu ya. Itu saja Bu, sekali lagi maksud hati ceramahnya ingin banyak, tapi kalau saya semua nanti Ibu tidak manggil lagi gitu ya. Jadi siapkan nanti mohon ya kajian Bu ya, nggak dipanggil sama Ibu juga sudah banyak yang manggil.